ibadah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan tentang syarat la ilaha illallah. Ya, apa saja syarat la ilaha illallah? Sudah disebutkan. Pertama, al-ilm, berilmu, pengetahuan, tahu. Al-munafi lil jahl, yang meniadakan kebodohan. Jadi syarat pertama agar la ilaha illallah kita sah, yaitu tahu makna la ilaha illallah. Ya, ini bertentangan atau meniadakan kebodohan. Artinya kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu artinya, maka la ilaha illallahnya batal. Ya, la ilaha illallahnya batal, tidak bermanfaat sama sekali. Walaupun kita tidak perlu nanya Bapak. Jadi nggak perlu nanya ketika seorang syahadat, kamu tahu artinya? Nggak perlu. Ya. Tapi pada hakikatnya orang tersebut kalau tidak tahu tidak sah la ilaha illallahnya. Ya. Sama seperti seorang mengucapkan sesuatu, dia nggak paham apa maksud ucapan dia. Dalam pengadilan ketika didatangkan saksi, kamu yakin dengan ucapanmu? Nggak yakin, atau saya nggak tahu apa yang ucapan saya. Diterima kesaksian seperti ini? Nah, begitu pula la ilaha illallah, ya. Harus tahu maknanya. Lalu yang kedua yang disebutkan Syekh, wal yaqinul munafi lisyak. Dua, yaitu yakin yang meniadakan keraguan. Artinya kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi ragu-ragu, benar nggak kalimat ini ya? Benar nggak kalimat ini kalimat yang benar, atau kalimat yang tidak mengandung kebatilan? Benar tidak kalimat ini kalimat yang diridhai oleh Allah? Kalau ragu-ragu, la ilaha illallahnya tidak sah. Ya, harus yakin. Lalu ketiga, wal ikhlasul munafi lisyirk. Ikhlas yang meniadakan syirik. Artinya tidak boleh ketika mengucapkan la ilaha illallah karena ingin pujian manusia atau ingin kedudukan di tengah manusia, di tengah masyarakat, ya, atau menginginkan harta, menghendaki tunjangan. Nah, yang seperti ini juga tidak sah. Harus ikhlas karena mengharapkan balasan dari Allah. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, wasidqu al-munafi lil kadhib. Kejujuran, jujur yang meniadakan kebohongan. Artinya ketika mengucapkan la ilaha illallah jangan bohong. Mengucapkan la ilaha illallah cuma main-main, tidak jujur, tidak benar. Nah, ini tidak sah juga. Harus jujur, ya. Ini yang keempat. Lalu berikutnya, wal mahabbatu al munafiyatu lil bughd. Cinta yang meniadakan kebencian. Artinya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam dirinya ada kebencian kepada kalimat tersebut, maka la ilaha illallahnya tidak sah. Ya, ya, jangankan la ilaha illallah ini rukun Islam pertama, jangankan itu, sholat saja. Kalau ada orang sholat, jangan sholat yang kecil aja, ada seorang menutup aurat tapi tidak suka. Saya tahu jilbab ini wajib, tapi saya tidak suka syariat ini. Apa hukumnya? Batal keislamannya, ya, tidak sah. Dia nggak akan mendapat pahala dengan menutup aurat. Ada seperti itu, Bapak. Ada orang yang saya tahu bagi saya jilbab itu bukan kewajiban, nggak perlu itu. Terus bagaimana dengan istri saya pakai jilbab? Ya ini sekedar ini aja untuk menutupi, menjaga dari panas, katanya gitu. Ini orang ngaku muslim ini, tapi menyatakan nggak wajib hanya pakai jilbab. Ya. Terus kenapa istri Anda pakai jilbab? Ya untuk supaya melindungi dia dari panas dan dingin. Nah, yang seperti ini tidak sah, ya, tidak akan bermanfaat. Dia menutup aurat. Ya, syukran. Jazakallahu. Ya, itu yang cinta. Lalu berikutnya walin qiyadu al munafi litark. Berikutnya tunduk
yang meniadakan meninggalkan. Tunduk yang bertentangan dengan sikap meninggalkan. Artinya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tunduk dengan kalimat tersebut, terikat dengan kalimat tersebut dan jangan ditinggalkan. Ya, ini maknanya jelas insyaallah. Kalau sudah meninggalkan berarti ya tidak sah la ilaha illallah tersebut. Lalu berikutnya, dan cara meninggalkannya dengan apa? Meninggalkan la ilaha illallah dengan tidak mengamalkan la ilaha illallah. Ya, kalau sudah tidak mengamalkan la ilaha illallah, contohnya berbuat syirik, berarti kalimat la ilaha illallah tidak sah ya. Lalu berikutnya wal qabulul munafi lirad. Berikutnya penerimaan, menerima yang meniadakan penolakan. Penerimaan, ini syarat yang ke berapa tadi? Yang ketujuh ya. Yang penerimaan yang meniadakan penolakan. Artinya seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya ada keyakinan atau ada perasaan saya menerima kalimat tersebut. Jangan sampai menolak. Dia dalam hatinya ada menolak. Dia mengucapkan tapi dalam hatinya menolak. Nah, yang seperti ini kalimat la ilaha illallah, kalau dalam hati seorang menolaknya, walaupun lisannya mengucapkannya, maka la ilaha illallah tidak sah, tidak akan bermanfaat. Lalu berikutnya wal kufru bima yu'badu min dunillah. Berikutnya yaitu mengingkari segala yang disembah selain Allah. Nah, ini penting nih. Mengingkari segala yang disembah selain Allah. Artinya dia menyatakan beribadah kepada Nabi Isa salah, beribadah kepada Uzair salah, beribadah kepada dewa ini salah, beribadah kepada berhala ini salah, beribadah kepada kubur ini salah, beribadah kepada batu ini salah. Jadi dia mengingkari ya, dan pengingkaran dengan perbuatan, lisan dan hati ya. Jadi harus ada pengingkaran. Maka kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia berkata nggak apa-apa orang mau beribadah kepada berhala silahkan, mau beribadah kepada dewa ini silahkan, beribadah, semua bebas beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nggak boleh ucapan seperti ini ya. Berarti kita membolehkan seorang menyekutukan Allah ya. Jangan Bapak ya. Yang seperti ini termasuk pembatal Islam ya, berpendapat semua boleh menyekutukan Allah, tidak mengingkari segala yang disembah selain Allah. Harus kita ingkari dengan perbuatan lisan maupun hati ya. Ini syarat yang sangat agung ya, karena apa manfaatnya seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi berpendapat boleh minta misalkan berdoa kepada jin, boleh menyembelih ayam untuk jin, boleh misalkan bernazar kepada Rasul, yang seperti ini sama saja membatalkan kalimat la ilaha illallah. Harus diingkari ya. Nah, ini 8 syarat. Nah, kata Syekh bin Baz di sini, wa qad jumi'at fil baitain al-atiyain wa qad jumi'at fil baitain al-atiyain ilmun, dan semua syarat tadi yang 8 tadi ini telah terkumpul dalam 2 bait berikut ini. Semua syarat tadi, syarat la ilaha illallah 8 terkumpul dalam 2 bait berikut ini. Apa itu? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Jadi 8 syarat la ilaha illallah ini terkumpul dalam 2 bait yang disebutkan Syekh, yaitu ilmu, yakin, ikhlas dan kejujuranmu disertai dengan kecintaan, ketundukan, penerimaan, lalu ditambah yang ke-8, kan tadi syaratnya ada berapa? 8. Dan ditambah yang ke-8 yaitu pengingkaranmu kepada segala yang disembah selain Allah. Ada 8 tuh. Jadi kalau kita mau menghafalkan bagus ya. Jadi kita bisa ngajari orang misalnya, kamu sini
kamu tahu makna la ilaha illallah? Nggak tahu. Waduh, kamu kalau nggak tahu makna la ilaha illallah, percuma kamu ucapkan la ilaha illallah. Maknanya begini, karena syarat la ilaha illallah yang pertama yaitu ilmu. Nah, ini kita jelas ringan kan kayak gitu. Lalu berikutnya, kami yakin tidak dengan makna la ilaha illallah? Yakin. Alhamdulillah. Karena syarat diterimanya la ilaha illallah, yakin. Kalau kamu tidak yakin, sudah ragu, batal la ilaha illallah kamu. Nah, kayak gini kan faedah yang sekilas remeh, tapi sebenarnya ini besar manfaatnya, besar faedahnya. Ya, jadi kalau bagi penuntut ilmu yang pemula, yang ini harus dihafal. Ya, mungkin timbul pertanyaan, kalau ada orang yang nggak hafal, saya nggak hafal nih syarat la ilaha illallah, tapi saya mempraktekkan. Apakah sah la ilaha illallahnya? Sah. Sama seperti gini Bapak. Kita nggak hafal syarat sah sholat, tapi kita mempraktekkan. Sah tidak sholat kita? Sah. Ya, jadi ini sekedar membantu saja. Para ulama ketika menyusun rukun sholat, syarat sah sholat, itu untuk membantu saja dalam mempelajari agama. Kalaupun kita tidak tahu syarat tersebut, tapi kita mempraktekkan, sah. Jelas ya? Ya contohnya misalkan ada seorang pembahasan tauhid jadi 3. Ini kan dipermasalahkan. Katanya tauhid Wahabi ini katanya 3 ini. Ada itu pembagian tauhidnya, bahkan ada yang menyatakan ini tauhid trinitas katanya. Trinitas selalu jelas ya. Orang Nasrani katanya disamakan dengan Nasrani yang mengatakan Tuhan terbagi dalam 3 entitas itu. Ini tauhid Wahabi ini, tauhidnya orang Nasoro katanya. Nah, kita katakan keliru, orang ini nggak paham ya. Mereka pertama gini, mereka mempermasalahkan pembagian tauhid menjadi 3. Pakai ini. Pakai ini keluar. Ini keluar. Hold. Oh iya, sebentar. Luar. Dalam. Alhamdulillah. Jangan sampai. Jadi ada yang menyatakan pembagian tauhid menjadi 3 ini tauhidnya Wahabi katanya. Serupa dengan orang-orang Nasoro katanya. Pembagian tauhid jadi 3. Maka kita bantah. Pembagian tauhid jadi 3, pertama dibantahnya ini bukan cuma pembagian katanya orang-orang yang dikatakan Wahabi. Kalangan kaum Sufi juga membagi tauhid jadi 3. Pertama tauhid amah, tauhidnya orang awam. Kedua tauhid al-khassah, tauhidnya orang khusus. Lalu ketiga tauhid khassatul khassah, tauhid orang yang paling khusus di antara orang-orang khusus. Mereka sendiri membagi tauhid jadi 3, tapi mereka nggak ngaca gitu, nyalakan yang lain tapi nggak nyalakan diri sendiri. Nah, ini pertama ya. Lalu kedua, pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan karangan Wahabi dalam artian Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, disebutkan oleh Imam Ibnu Battah dan beberapa ulama terdahulu. Jadi bagaimana bisa ini karangan Muhammad bin Abdul Wahhab? Nah, kalau memang pembagian tauhid menjadi 3 dianggap tauhid Wahabi, berarti Imam At-Tabari adalah seorang Wahabi. Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Battah ini dianggap Wahabi, dan banyak Wahabi di alam ini, di alam semesta. Nah, ini ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pembagian tauhid ini kenapa bisa tauhid dibagi menjadi 3, disebutkan 3? Ini namanya berdasarkan istiqra. Istiqra itu artinya menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengamatan yang ada. Seperti kita misalkan Bapak di sini, kalau saya bisa istiqra, nah Bapak-bapak yang memakai penutup kepala ada 5. Bukan 5, sama Bapak berarti 6 ya kan? Salah nggak seperti ini? Tidak. Enggak kan? Boleh kan menyimpulkan dari berdasarkan pengamatan ada 6. Nah, namanya istiqra. Jadi ulama membaca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka dari hasil pembacaan ayat tersebut, tafsirnya, mereka menyimpulkan tauhid terbagi jadi 3. Itu saja. Jadi bukan ngarang saja. Sama seperti pembagian rukun sholat. Ada 13, ada 14, ada 15. Ini istiqra.
Karena tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi menyatakan, wahai sahabatku, wahai umatku, rukun sholat ada 15. Ada hadisnya. Kalau ada itu rawahu majhul, ya. Hadis riwayat majhul, orang nggak jelas, nggak ada hadis yang menyebutkan demikian. Terus kenapa ulama bisa menyimpulkan rukun sholat ada 13, 12, 14? Dari mana? Istiqra tadi, menyimpulkan dari hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, terus dibaca lalu disimpulkan begitu. Nah, yang seperti ini sah, boleh-boleh saja. Jelas? Nah, lalu jawaban berikutnya, kalaupun ada orang yang tidak tahu, misalnya tauhid terbagi menjadi 3, tapi dia mengamalkannya, apakah musyrik? Tidak. Yang penting amalnya itu sebenarnya. Ya. Kalau memang dia meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, walaupun dia tidak tahu itu namanya tauhid rububiyah, tapi dalam hatinya yakin Allah lah pencipta saya, penguasa, pengatur alam semesta. Lalu dia juga meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi. Walaupun dia tidak tahu kalau itu namanya tauhid uluhiyah. Lalu dia meyakini Allah punya nama dan sifat yang agung dan mulia, yang tidak dimiliki oleh makhluk. Walaupun dia tidak tahu bahwa itu tauhid asma sifat, maka dia seorang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. Jelas apa ya? Walaupun tidak tahu pembagian tauhid jadi 3, ya. Nah, itu jawaban kita terhadap orang-orang yang mempermasalahkan pembagian tauhid jadi 3. Nanti akan singgung juga sebenarnya. Ya, jadi intinya apa? Pembagian syarat atau disebutkannya syarat la ilaha illallah ada 8. Ini juga istiqra, kesimpulan ya, yang disebutkan para ulama berdasarkan pengamatan mereka dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ya, untuk memudahkan kita belajar. Karena kalau tidak disebutkan syarat-syaratnya, bingung kita kan belajarnya kan? Ya tidak. Sama seperti rukun sholat, ada 13, ada 15. Ini untuk memudahkan kita belajar fikih. Karena kalau tidak disebutkan, bingung nanti kita. Nah, itu ya tujuannya ya. Nah, jadi itu 8 syarat la ilaha illallah yang hendaknya kita amalkan, kita pahami, kita amalkan, lalu kita sampaikan. Ya, tentunya dengan bahasa yang mudah, Bapak-Bapak ya. Kita insya Allah bisa. Saya yakin yang sudah belajar setahun, 2 tahun bisa mengajarkan seperti ini. Apa syarat la ilaha illallah ada 8. Nggak usah pakai ngomong panjang lebar menyebutkan dalil. Ya, kalau menyebutkan dalil bagus. Tapi kalau untuk orang awam, karena nggak butuh dalil, cuma jelaskan aja gini nih. Kamu tahu apa? Kamu tahu makna la ilaha illallah? Nggak tahu? Waduh. Berarti kamu nanti la ilaha illallah bisa batal. Harus tahu. Karena misalkan kamu nih bersaksi di pengadilan, lalu ditanya, kamu paham apa yang kamu ucapkan? Nggak paham. Diterima tidak kesaksiannya? Tidak. Nah, begitu juga la ilaha illallah. Ini syarat pertama. Kita ngajari kayak gitu. Lalu kedua, syaratnya setelah berilmu harus yakin. Kalau kamu ragu-ragu, ini pun tidak terima. Contohnya kamu bersaksi di pengadilan. Hakim bertanya, saksi, apakah Anda yakin dengan kesaksian Anda? Lalu si saksi berkata, saya ragu hakim. Kira-kira terima nggak kesaksiannya? Nah, begitu pula la ilaha illallah. Nah, kalau kita menjelaskan ini kepada umat dengan bahasa yang sederhana, insya Allah paham. Dan kita dapat pahala besar, Bapak ya. Saya sering ulang-ulang, dan ini ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau pernah berkata, kalau memberi minum anjing aja, seekor anjing saja, bisa menyebabkan kita masuk surga, apalagi memberi minum tauhid kepada seorang. Jelas ya, kan kita tahu hadisnya kan, ngasih minum anjing ya, diampuni dosanya, bisa masuk surga, apalagi ngasih minum tauhid kepada seorang. Tauhid ini lebih berharga daripada air. Kalau air diberikan kepada anjing menyelamatkan hidupnya di dunia, sedangkan tauhid menyelamatkan hidup seorang di dunia dan akhirat. Ya, maka semangat Bapak ya, pelajari masalah tauhid. Ya, dasar-dasar seperti ini lalu kita sampaikan kepada orang yang memang mau menerima istilahnya penjelasan kita. Ya, kita nggak dituntut. Kalau orang udah nutup telinga, dengarkan, pokoknya dengarkan saya dong. Nah, itu tandanya udah berarti memang dia nggak mau mendengar. Nggak usah kita paksakan diri. Yang hendaknya kita sampaikan itu orang yang masih mau mendengar gitu. Dia nggak menutup telinganya, atau lagi seperti kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh kan gitu.
Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Lalu mereka menutupkan baju mereka ke muka mereka. Ini tandanya apa? Menolak. Nah, kalau orang yang model gini, ya udah, kita nggak usah menghabiskan waktu ngomong terus, ceramah terus, nggak usah. Itu sia-sia, buang-buang waktu. Tapi yang maksudnya, yang dimaksud tadi, maksudnya orang yang masih mau menerima, mau mendengar, walaupun belum tentu dia menerima. Misalnya ada orang mau mendengar ucapan kita, walaupun belum tentu menerima, nggak apa-apa, ini kesempatan dakwah itu. Selama dia masih mau mendengar. Lain halnya tadi, kalau udah nutup telinga, nutup muka dengan baju, ya udah, gini kita masih banyak orang yang perlu dibimbing. Nggak usah kita mencurahkan konsentrasi kita, pikiran kita untuk mikirkan orang model gini. Ya, masih banyak umat yang membutuhkan penjelasan kita, ya. Nah, ini tentang syarat la ilaha illallah. Lalu kata Syekh bin Baz nih rahimahullah, ma'a bayan syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Sambil dijelaskan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi setelah disebutkan syarat makna la ilaha illallah, syaratnya la ilaha illallah, jelaskan juga tentang syahadat yang kedua, yaitu apa? Bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa muqtadaha, kata Syekh di sini, dan konsekuensi syahadat Muhammad adalah Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, wa ta'atuhu fima amar, dan menaati apa yang beliau perintahkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau tinggalkan, wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini konsekuensi syahadat yang kedua. Kita bahas satu persatu, yaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Jadi kita harus jelaskan, kalau kamu yakin Muhammad adalah Rasulullah, ya. Kamu yakin beliau adalah Nabi dan Rasul, ya. Kalau begitu kamu harus membenarkan apa yang beliau kabarkan. Loh, kenapa demikian? Karena Allah sudah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia, Rasul, tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita harus kasih tahu, kalau kamu yakin Nabi Muhammad Rasul, berarti semua hadis yang beliau sampaikan harus diterima. Kalau memang itu benar-benar sampai kepada Rasulullah SAW, walaupun akalmu belum bisa mencernanya. Kalau memang itu sahih dari Rasulullah, terima, jangan ditolak, ya. Karena ada sebagian orang gara-gara hadisnya tidak sesuai dengan akalnya yang rusak, dia lupa nggak ada ini kasus, bohong ya. Seperti orang Mu'tazilah, ini mereka kan orang yang gemar menolak hadis, bukan Al-Quran. Kenapa bukan Al-Quran? Kalau Al-Quran ketahuan, ya umat sepakat kafir, ya. Mereka nggak berani nolak Al-Quran. Kalau Al-Quran mereka belokkan maknanya supaya sesuai dengan akal mereka. Tapi kalau hadis telah ditolak. Nah, ya, banyak hadis-hadis yang ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah dengan alasan tidak masuk akal. Hadis tentang azab kubur, hadis tentang banyaklah perkara-perkara gaib, terutama hadis tentang siksa kubur, hadis tentang malaikat, sifat malaikat. Jadi mereka tolak seperti ini, ya. Makanya Mu'tazilah ini memang kerusakannya banyak, ya. Nah, ini yang pertama nih, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Dan ini salah satu konsekuensi keyakinan atau ucapan kita bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Kita harus membenarkan. Walaupun sekali lagi apa yang beliau kabarkan belum kita cerna, ya. Contohlah Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa digelari As-Siddiq? As-Siddiq artinya apa? Membenarkan. Kenapa membenarkan? Ini kisahnya masyhur ketika peristiwa apa? Isra Mi'raj. Jadi ketika beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj, Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Nah, ketika itu Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj, lalu keesokan harinya beliau mengabarkan kepada orang-orang Quraisy. Maka apa yang terjadi? Mereka menertawakan semua yang dikabarkan Nabi, ditertawakan, diejek, dihina. Dan dampaknya bukan cuma kepada musyrikin Quraisy, sebagian muslim murtad gara-gara mendengar kabar ini. Karena bagaimana, masa iya dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini aja perjalanan 1 bulan, belum lagi ke langit ke-7, kan masuk akal seperti ini. Akhirnya sebagian mereka murtad karena nggak mungkin ini terjadi. Jadi akalnya nggak ini apa, dia keimanannya goncang gitu. Nah, berita ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang-orang musyrik datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, bertanya, "Wahai Abu Bakar, temanmu katanya aku baru saja pergi ke Syam, ke Masjidil Aqsa. Terus bukan itu aja, bahkan dia ngaku dan naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Bagaimana nih? Apa pendapatmu?" Maka para Abu Bakar, kalau memang benar dia mengucapkan demikian, maka dia pasti benar. Tidak mungkin bohong. Jelas apa ya? Nah, akhirnya setelah Abu Bakar As-Siddiq mendengar apa kabar dari orang Quraisy ini, orang musyrikin Quraisy ini, Abu Bakar mendatangi Nabi SAW, bertanya langsung, tafabbut, tabayyun, benar nggak kabar yang sampai kepadaku bahwa engkau baru saja mengalami peristiwa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apakah benar berita tersebut? Maka terangkan kepada wahai Rasulullah. Disampaikanlah oleh Rasulullah satu persatu kejadiannya. Aku diberangkatkan dari sini bersama Jibril naik buruk ke sini. Setiap kali Rasulullah menyampaikan satu kalimat, Abu Bakar berkata, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Terus Rasulullah nyatakan, aku di Masjid Aqsa mengimami para nabi gini, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Dan aku naik ke langit pertama, langit kedua, bertemu dengan Nabi ini, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Begitu terus. Setiap Rasulullah menyampaikan beberapa kalimat, Abu Bakar, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Nah, karena itulah, sejak kejadian itulah Abu Bakar As-Siddiq dapat gelar As-Siddiq, sosok yang membenarkan. Nah, karena apa? Ini tanda imannya kuat, Bapak ya. Nah, maka kita wajib membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ya. Jangan kita mendahulukan akal kita dibandingkan hadis Nabi, atau mendahulukan perasaan kita dibandingkan hadis Nabi ya. Mendahulukan akal ya seperti tadi orang Mu'tazilah, dengan alasan tidak masuk akal tolak. Seperti contohnya hadis tentang lalat. Ini sebagai contoh saja, hadis tentang lalat yang kalau hinggap di sebuah tempat minum, kata Nabi, celupkanlah, lalu buanglah lalatnya. Kenapa? Karena lalat itu di satu sayapnya ada racun dan di sayap lainnya ada penawarnya. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Nah, sebagian orang, masa lalat dimasukkan ke sini? Corok, menjijikkan. Lalat itu tempatnya kotor, tempatnya ini. Mana mungkin itu jadi obat? Ditolak hadis Nabi. Bahkan ada sebagian orang cendekiawan muslim, katanya tanda kutip, berkata, saya lebih percaya ucapan dokter kafir daripada hadis ini. Loh, tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari. Walaupun dalam Sahih Bukhari, letakkan saja di kakimu. Na'udzubillah min dzalik. Dia lebih percaya ucapan dokter kafir daripada hadis Nabi lainkan. Ini konsekuensinya berapa? Bisa bikin orangnya murtad ya. Dia menolak hadis Nabi, bahkan melecehkan hadis Nabi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh begitu ya. Tidak membenarkan apa yang beliau kabarkan ya. Nah, ini contohnya kalau orang mendahulukan akalnya yang rusak dibandingkan hadis Nabi. Dan ada juga orang yang mendahulukan perasaannya.
dibandingkan hadis Nabi. Apa? Oh, hadis ini rasanya gimana ya, bertentangan dengan sifat kemanusiaan saya, sehingga apa yang ditolak. Terus apa ya? Ya contohnya seperti kisah apa ini yang disebutkan dalam hadis ketika Ali bin Abi Thalib ingin nikah lagi. Pernah dengar hadisnya kan? Nikah lagi dengan putrinya Abu Jahal. Lalu Rasulullah pun marah ketika mendengar Ali bin Abi Thalib ingin nikah lagi. Dan Ali bin Abi Thalib ketika itu sudah menikah dengan siapa? Fatimah, putri beliau. Nah hadis ini sebagian orang nggak mungkin Rasulullah pakai perasaan, ditolak hadisnya. Padahal hadisnya sahih. Dan para ulama sudah memberikan penafsiran ketika itu. Ya artinya gini, apa penafsirannya? Rasulullah sebagai sang ayah, ia punya sifat ayah kan. Ayah tuh menginginkan putrinya apa istilahnya, tidak ingin ya menderita mungkin. Nah bukan berarti beliau menentang poligami, karena beliau sendiri poligami, iya nggak? Tapi sebagian orang, nggak mungkin itu terjadi pada Rasul, ditolak hadisnya. Nah jangan seperti itu. Kita jangan pakai perasaan. Nah, contoh hadis berikutnya ini walaupun ini sensitif ya, tapi ini kebenaran. Hadis tentang status dua orang tua Nabi. Ya kan? Karena hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi pernah menziarahi kubur ibu beliau, lalu nangis. Sehingga membuat nangis orang yang bersama beliau, para sahabatnya. Lalu Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya, aku meminta kepada Allah agar mengampuni ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan. Lalu aku pun memohon kepada Allah agar diberikan izin untuk menziarahi kuburnya. Nah ini menunjukkan ibu beliau disiksa. Iya, artinya kan kalau seandainya memang beliau ini nanti posisinya dirahmati oleh Allah, tentu nggak akan begitu. Nabi akan menyatakan, aku minta kepada Tuhanku agar merahmati ibuku, lalu ternyata dirahmati. Begitu kan harusnya kan? Tapi dia dalam hadis kan Allah tidak mengizinkan. Ini menunjukkan posisinya jelas, bukan di surga, tapi di neraka. Ya. Cuma sebagian orang lebih mendahulukan apa? Perasaan. Bagaimana mungkin seorang ayah ibu yang mengasihi Rasulnya tiba-tiba dimasukkan ke dalam neraka? Enggak mungkin ini. Pakainya perasaan. Nah ini yang parah begini. Udah hadis jelas, hadisnya Sahih Bukhari Muslim, tapi ditolak mentah-mentah. Nah ini kita jangan seperti itu ya. Kalau masalah perasaan tentu kita menginginkan kedua orang tua Rasulullah selamat kan gitu kan. Ya kalau kita perasaan kita kan gitu kan. Cuma wahyu berbicara lain, Nabi sendiri berbicara lain. Maka kita lebih mendahulukan ucapan Nabi daripada perasaan kita. Walaupun Bapak, pembahasan seperti ini nggak perlu kita ulang-ulang. Karena bukan perkara usul ahlu sunnah ya. Ini jadi perlu faedah juga. Nggak perlu kita ulang-ulang setiap kajian membahas tentang status kedua orang tua Rasulullah, nggak perlu. Karena ini bukan prinsip pokok ahlu sunnah. Ada pun selain ini nggak masalah. Tentang ketinggian arsy, Allah di atas arsy, nggak masalah kita sampaikan. Orang mau benci terserah. Karena ini prinsip pokok ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau masalah tadi, di mana status di mana posisi kedua orang tua Rasulullah, apakah di surga neraka, ini bukan permasalahan usul, bukan permasalahan pokok, nggak perlu kita selalu sampaikan di tengah umat. Tapi kalau kita sampaikan sekedar faedah supaya tahu ini hadisnya ada, nggak masalah. Tapi kalau setiap kajian kita bahas itu nggak layak. Apalagi ini sering dijadikan bahan provokasi sebagian orang untuk membubarkan kajian, ya nggak? Saya sering, Ustadz ini ditolak, ada demo, kami nggak mau menerima Ustadz yang mencela kedua orang tua Rasulullah. Ada nggak? Itu kan ada begitu kan, digaung-gaungkan gitu terus ya. Ini tentu saja perkara yang tidak kita inginkan ya. Ya mungkin saja, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang konsekuensi syahadat Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.